Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang siapa yang akan mendekati kamu dalam waktu dekat ini. Jadi ini diperuntukkan untuk general reading, untuk fun-fun, untuk happy-happy, untuk having fun. Dimana this is Pick a Card. Kamu harus pilih dengan intuisi kalau kamu mau mendapatkan pesan yang memang diperuntukkan untuk kamu. Latih intuisi kamu dengan salah satu caranya adalah memvisualisasikan diri kamu datang ke aku dengan sebuah pertanyaan, Kak, siapa sih yang bakalan deketin aku? Nanti bisa aku yang menunjukkan yang ini atau yang ini, atau kamu sendiri yang ambil. So, itu salah satu caranya, atau dengan bertanya sama diri sendiri, aku mesti pilih satu atau dua, aku mesti pilih yang ini atau yang ini gitu. Pilihan pertama ada the blue stone, stone yang warna biru. Pilihan kedua itu ada the green stone. Pilihan pertama, pilihan kedua. Tarik nafas, fokus. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, aku tuh harus disclaimer dulu kalau yang aku lakukan ini adalah general reading, dimana energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Yang namanya energi vice versa itu bisa terbulak-balik. Jadi majority yang mana itu energi yang aku baca. Jadi kalau misalnya kalian baru di channel aku, hai, my name is Maha, I'm an intuitive tarot reader, dimana aku menggunakan dengan tarot, oracle, kartu-kartu seperti Lenormand, intuisi. Aku juga melihat dari vision aku dan aura-aura yang terlihat di sini. Jadi nanti aku tarik benang merahnya seperti apa. Seperti biasa nanti aku bakalan bacain cek energi kamu dulu seperti apa, terus cek energi orang itu kayak gimana, dianya siapa, dan initial, angel number yang bakalan kamu lihat, and then kita lihat the outcome-nya. Kita intip the outcome-nya seperti apa. So, ini adalah orang-orang yang ketarik nonton video ini adalah orang-orang yang ada juga yang membutuhkan energi healing. So, kalau kamu butuh energi healing aja, sit back, relax, enjoy the video, nonton dari awal sampai akhir untuk claiming energinya. So, gimana cara untuk claiming energi healingnya? Energi healingnya dengan menghempaskan. Jadi apa yang buat kamu worry, apa yang buat kamu cemas, gini, emang agak susah kalau misal untuk bisa menghilangkan, tapi at least kita jangan mengabaikan. Karena kalau kamu mengabaikan, sama aja kamu akan ketemu apapun yang bikin kamu sakit ini, yang membuat kamu anxiety atau yang trigger yang buat kamu healing ini, pasti akan ketemu lagi. Jadi diterima dulu. Entah itu rasa sedih, terima dulu sedihnya, dirasain dulu sedihnya. Terus habis itu say thank you. Aku biasanya say thank you. Okay, thank you sadness for coming, I learn my lesson. Terus ya udah, kayak aku biasanya ngajak ngobrol. It's not, emang agak sulit kalau tidak terbiasa untuk mengenal diri sendiri ya. Jadi kamu harus kenal diri sendiri. Oke, gini ceritanya. Aku harus limiting nih untuk aku boleh bersedih beberapa hari, and then I need to face it. Aku harus hadapin itu. Pas kamu hadapin, say thank you, release, and then baru claiming energy healing. Okay? Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih, dan kalau kalian mau readingan secara resonan, itu harus pakai energi kamu sendiri. Jadi personal reading, dimana antri ya harus sabar. Kalau misalnya kalian butuh waktu untuk memilih, pause videonya. Aku akan mulai lagi. Aku akan langsung mulai ke pilihan pertama. Okay? Halo semua, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Aku akan bacakan tentang energi kamu dulu seperti biasa, baru nanti dianya siapa. Okay? Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, what like God, and Goddesses, I'm listening my ghost I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who watch this video. I'm listening my ghost I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who pick the blue stone. I want to know their energy right now. Okay, you're very young energy ya. The Knight of Cups, orang-orang yang romantis energinya, ready for love, siap untuk menerima cinta. Di sini ada Page of Wands. Page of Wands itu orang-orang yang kreatif. Kemungkinan kamu bekerja di industri kreatif karena di sini ada romansa dan kreativitasan.
Ada juga yang pintar nulis, ada juga yang suka baca novel. Terus dari Page of Wands sendiri energinya masih exploring. Jadi kenapa aku bilang energinya yang kamu ngerasa someone out there, sesuatu di luar sana masih menunggu kamu. Jadi beberapa dari kalian memang belum siap untuk settling down sebenarnya. Dari Page of Wands di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. So antara fire and water itu nyampur, di mana ada passion dalam kehidupan, tapi juga kamu ada sisi empatiknya juga. Dimana aku lihat di sini kalau soal percintaan kalian tuh gampang luluh. Kalau gampang luluh, berat kan gini, when you first met someone nih contohnya, sparkingnya langsung kerasa. Tapi ini bukan berarti bakal long last, karena di sini masih energi yang unstable. Jadi kadang-kadang gampang ilfeel juga, gampang suka, gampang ilfeel. So I'm going to see about your energy for the people who pick the blue stone. There's spirit guide, angel, divine power, what like that. And it says, Melissa, my ghost, I can speak the truth. Tell me about the people who pick the blue stone. Okay, good to me. Clock of Wisdom, you already know the answer you seek, trust what you know. Kamu juga orang-orang yang tahu kamunya apa sebenarnya. Terus di sini kamu orang yang cukup pintar. Terus kamu mencoba untuk mencari tahu. Pertanyaan-pertanyaan kamu lontarkan, mencoba cari tahu jawabannya. Sebenarnya jawabannya ada dari diri sendiri. Cuman kalau ini belajar untuk percaya sama diri kamu sendiri, percaya sama intuisi, percaya sama insting. Kamu pernah gak sih nganggap kayak kalau lama-lama insting kamu, intuisi kamu diabaikan, ngambek loh gitu. Sama kayak apa ya, kan that's yourself ya, it's emotion, it's intuition. Kalau diabaikan itu bakalan tumpul gitu. Coba dengerin. Terus di sini kamu mau nyari apa lagi? Sebenarnya jawabannya semua ada di dalam diri sendiri. Clock of Wisdom, kamu udah cukup dewasa secara usia atau secara mental. Sebenarnya cukup dewasa, tinggal di rasa percayanya tumbuhin. Oke. This is your energy. Aku juga lihat di sini ada beberapa orang yang sisi dominannya sebenarnya ada, cuman sudah mulai terkontrol, egonya sudah mulai terkontrol. Aku bakal langsung lihat tentang orang itu ya. Jadi siapa yang akan mendekatimu, kita lihat energinya dulu dan siapa orangnya. There's spirit guide, angel, divine power, like cutting races. I will say my ghost, I can speak the truth. Tell me about this person that have a plan to get close to the people who picked number 1 choices, the blue stone. Siapa dia yang ingin mendekati kamu dalam waktu dekat? Ada Two of Swords, ada Ace of Swords. Who is this person? Siapa orang yang mau mendekatimu dalam waktu dekat? Orang yang mau mendekati, yang pilih the blue stone. Who is this person? Oke. Two of Swords. Dia mempunyai pola pikir yang berbeda banget sama kamu, keyakinan yang berbeda sama kamu. Dia orang yang skill komunikasinya bagus. Cuman dari Five of Cups di sini aku melihat ada sebuah masa lalu antara kamu sama dia, yang entah ini miskomunikasi atau bisa juga dia pernah punya kesempatan tapi dilewatkan kesempatannya. Jadi menginginkan sebuah
awal mula yang baru. Queen of Pentacles sama Queen of Swords. Kamu dealing sama seseorang yang secara karir bagus banget loh. Energinya saat ini lagi bingung, lagi mau mengutarakan sesuatu, have the urge, kayak udah ditenggorokan banget pengen keluarin kata-kata. Terus dari Five of Cups, istilahnya dari situ juga ada perasaan sedih, energi ya. Dari Queen of Pentacles, tapi dia tetap fokus sama finansial atau pekerjaan. Dia punya finansial dan pekerjaan yang sangat bagus di sini, dan orangnya juga kind, orangnya juga nggak pelit, orangnya juga selalu ngasih, penyabar. Aku juga ngeliat dari Queen of Swords juga orang yang pinter. Terus kalau dari sini dia tidak banyak ngomong ya orangnya, bukan tipe orang yang tot gitu. Kalau ngomong, apa yang diomongin itu kelihatan dari segi intelektualnya kelihatan gitu. Terus kalau aku lihat di sini, kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang punya ketulusan, tapi dia juga bukan orang yang bapernya tuh sampai tidak melihat prioritas dirinya dia sendiri. Jadi walaupun dia suka sama seseorang, dia tetap memprioritaskan dirinya dia sendiri. Karena kalau dari Sword sama Sword, kamu bisa kemungkinan dealing sama Gemini, Libra, Aquarius, tapi di sini juga ada Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi campuran orang-orang yang grounded, orang-orang yang sabar, orang-orang yang sederhana, pola pikirnya simple, tapi juga pintar, tapi juga tegas, tahu maunya apa. Kamu sebenarnya berhubungan sama seseorang yang ada yang buat bingung kamu gitu. Tapi bisa kebalikan juga, karena this is vice versa ya. Bisa kamu yang bikin dia bingung, atau dia yang bikin kamu bingung. Aku bakalan konfirmasi dari tarot deck lain tentang who is this person. There is spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to the people who watch this video. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to set of people who watch this video. For the people who pick the blue stone, tell me about their person that have a plan to get close to them in a romantic ways. Siapa yang akan mendekati kamu dalam waktu dekat? Ada the Eight of Wands, ada the Devil versus person. Ya, di sini ada konfirmasi kamu pernah ada cekcok, ada salah paham, atau ada samaan pola pikir. Oke. Ada Two of Swords lagi. Kebingungannya jelas sekali. Pertama, kamu bakalan ada komunikasi dalam waktu dekat sama orang ini. Cuman tidak dipungkiri ya, untuk beberapa dari kalian komunikasinya akan ngerasa overwhelmed, kayak terlalu too much nih. Informasi yang datang ke kamu terlalu banyak, terlalu terburu-buru untuk diproses. Terus dari Eight of Wands sendiri, kamu dealing sama seseorang yang lebih suka komunikasi via chat. Terus di sini juga ada tornado kan kalau kamu lihat. Jadi saat orang ini berkomunikasi sama kamu, ibaratkan kayak meruntuhkan segala pagar-pagar yang kamu buat gitu. Kamu kayak buat pagar saat ini, kamu buat perbatasan. Terus saat dia datang, loh kok jadi gini gitu. Ada the Devil, kamu dulu sama seseorang dengan energi Capricorn juga. Cuman ini sexual attraction-nya terlihat jelas antara kamu sama dia. Cuman dia cukup menggoda ya, orangnya tipenya yang menggoda. Terus di sini karena aku ngerasa kayak temptation ini bisa kamu adalah godaan untuk dia, atau dia adalah godaan untuk kamu. Cuman yang aku lihat jelas, kamu akan berhubungan sama seseorang yang memang pola pikirnya it's all about material things juga. Tapi aku melihat di sini ada sebuah tantangan antara kamu sama dia. Tantangannya adalah karena chemistry-nya besar. Kadang-kadang chemistry yang terlalu besar, hubungannya hanya sexual attraction atau secara fisik aja. Hati-hati jika kamu memang pengen sebuah hubungan yang long last ke ujung sana. Ini harus dikontrol.
gitu. Karena to be honest, perjalanan hubungan kamu sama dia kayak banyak banget godaannya. Bisa dari lingkungan, bisa dari keadaan gitu, keadaan kamu sama dia. Ada yang aduh aku fokus sama finansial deh tuh, aku fokusnya sama ini deh. Jadi ada sebuah perbedaan point of view sebenarnya. Titik temunya atau titik saat kita ngeliat ke masa depan kan kita ngeliat ke satu titik kalian tuh berbeda gitu. Dari the Five of Swords ini konfirmasi dari Five of Cups. Ini kayak ada penyesalan di masa lalu, ada remorse. Cuman aku ngelihatnya dia bukan orang yang asing ya dalam hidup kamu. Walaupun the Ace of Swords di sini, tapi ini orang yang terbiasa ada di circle kamu atau di sekeliling kamu. Dari the Five of Wands, kalau kamu lihat di sini ada sedikit ego. Dia pernah melakukan sebuah tindakan berdasarkan dorongan egonya dia yang akhirnya kayak entah hurting orang lain, menyakiti orang lain, atau menyakiti menyakiti perasaan. Ada juga yang kayak akhirnya bikin cekcok. Cuman dari Five of Swords sendiri ini perubahan. Dia orang yang ambisius juga. Kamu berhubungan sama orang yang ambisius. Cuman let's see ya di sini. Pertama gini, tawaran-tawaran nih. Kayak di sini kan tawaran about money, sexual things. Ini juga ada tawaran tentang percintaan. Cuman saat orang ini datang ke dalam hidup kamu, ini ada keadaan dimana kamu gak terlalu interest, tidak terlalu menimbang tentang apa yang dia berikan, karena you only fokus sama sesuatu hal yang kamu pengen juga. Cuman ini ada sedikit dari ya ini konfirmasi tentang dirinya juga. Dia itu terpaku oleh penampilan dirimu yang aku lihat dari Four of Cups. And then di sini ada boringness ya, karena keadaannya dia gampang bosan soalnya. This type of person yang kalau misalnya nggak bisa mendapatkan seseorang malah semakin excited, semakin senang, semakin happy. Jadi kalau dia udah mendapatkan sesuatu nih, ya udah gitu. Tapi kalau dia belum dapat, ada driven di dalam dadanya yang kayak menggebu-gebu gitu. Dia sudah menargetkan kamu pertama, Two of Swords juga, tapi dia bingung caranya gimana. Dia mencoba untuk mencari tahu atau minta saran sama temen, minta saran sama seseorang, memberikan dia informasi. Cuman kadang-kadang it's false information yang dikasih, informasi yang salah kadang-kadang. Jadi banyak misunderstanding. So aku bakalan lihat ya dari sini tentang keadaan kamu sama dia atau dianya siapa. This is the energy is gaining momentum, waxing moon. Ini bakalan sebentar lagi ada momen dimana dia akan mengutarakan perasaannya, konfirmasinya. New romantic cycle begin. Ini ada hubungan yang akan dimulai. Ini siklus baru percintaan kamu yang akan dimulai. And then di sini ada you are good enough, full moon in Virgo. Kamu bisa dealing sama Virgo, kamu bisa dealing sama seseorang yang memang know how to appreciate themselves. Jadi dia tuh walaupun cinta-cinta, tapi dia tuh bukan bucin yang sampai buta mata gitu. Dia masih bisa paham, oke, aku tuh kalau percintaan tuh harusnya bisa seperti ini gitu, sedewasa ini, harus gimana tuh dia tahu gitu. And then dia tahu limit. Ada don't let your past hold you back. Jangan sampai masa lalu kamu yang akan membelenggu kamu. Jadi jangan sampai apapun yang di masa lalu ya akhirnya menahan kamu untuk di masa depan. Okay? Di sini ada deception, someone's wearing a fast mask in this relationship. Jadi aku ngelihat ada yang menggunakan topeng di dalam hubungan ini. Bisa kamu atau dirinya yang sebenarnya ada rasa suka tapi itu menutupi itu. Cuman aku ngelihatnya juga ada dari sekitaran, karena di sini yang aku bilang ada false information atau informasi yang nggak bohong sih, salah tentang dirimu. Ini datangnya juga dari orang sekitar. Untuk beberapa dari kalian ya, getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Jadi semakin kamu mengungkapkan who you are, siapa diri kamu, hubungannya akan semakin kuat. And then attraction, you attracting love by enjoying this moment fully. Kamu akan menarik energi cinta saat kamu menikmati keadaan dan momen-momen ini. So aku bakal lihat dari sini.
There's bright guy things look on power like I think that is so with this person. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dari sini dulu. Ada the sea and the mountain. Ini menunjukkan bahwa dirimu sama dirinya beda sekali. Bisa kamu yang suka pantai, dia yang suka gunung, atau terbalik. Kamu yang suka ke pergunungan, dia yang suka pantai. Sini. I'm going to put hair saja. Ada luxury. Dia suka barang-barang branded. Aku ngelihatnya juga ini drivennya dia juga ya, kayak yang aku bilang ada sebuah ambisi soal material things juga. Kalau dia tuh harus punya ini, apapun yang berbau luxury dia harus punya itu. Cuman ini nggak salah juga ya, karena dia udah bekerja keras dan sebenarnya financialnya juga cukup untuk memiliki lifestyle seperti ini. Cuman lifestyle-nya memang ke arah luxury. Facial hair ini untuk kalian yang dealing sama laki-laki, dia numbuhin facial hairnya dia punya entah kumis, entah brewok, entah jenggot. Kalau kalian dealing sama perempuan, kamu dealing sama seseorang yang alisnya tebal. Annoying, dia tuh bukan tipe orang yang saat kamu ketemu sama dia langsung romantis langsung kayak sayang-sayangan, enggak. Banyak energi dimana kayak kamu sebel banget sama orang ini atau dia sebel banget sama kamu awalnya. Practical and simple. Di sini pola pikir, kalau aku lihat pola pikirnya simple. Dia semuanya dibikin simple dan dibikin semudah mungkin. Jadi orangnya pinter banget. Kamu nggak, misalnya kamu menjalani sesuatu hal yang ruwet lah gitu, muter sebenarnya kalau dia lurus aja gitu, dan dia karena kepintarannya ini akhirnya membuat dirinya sukses. Jadi orang-orang tuh bakalan, kok kamu mudah ya mendapatkan ini ya, karena memang pola pikirnya dimudahkan sama dia. Calm voice, suaranya tenang, suaranya membawa ketenangan. Kalau kamu ngobrol sama dia, kamu bisa kayak gitu lah. Ini social circle, jadi di lingkungan sosial kamu, di lingkungan pertemanan, bukan jauh-jauh ke orangnya. This is electric style. Stylenya juga beda daripada yang lain. Dia punya ciri khas tersendiri. Yes, food and dine in. Dia suka makanan, dia suka explore jajanan, suka kulineran. Terus juga kalau dine in tuh aku ngeliatnya gini, dia tuh bakalan take you somewhere, ke tempat-tempat. Dia tuh bakalan ngajak kamu atau yuk bareng-bareng yuk makan kesini yuk gitu. Awalnya tuh pas kayak gitu, cari makanan ini yuk, tahu nggak tempat makan ini di mana, kayak gitu. This is me, romance is not that. Jadi keadaan percintaan kalian itu bakalan romantis terus. Dan kalau misalnya romantis nanti tuh istilahnya gini, dia bakalan mencari tahu, nih bagi kamu apa nih yang kamu suka di dalam kehidupan romansa nih, apa yang kamu suka. Dia bakalan mencoba untuk melakukan itu. Cuman kalau aku lihat di sini memang agak klisenya kayak ngasih bunga. Siapa sih yang nggak suka dikasih bunga? Dia tuh mikirnya kayak gitu,
ngasih bunga, ngasih apa, sayangan gitu, sayangan apa ngasih care, ngasih affection. Terus ada juga yang, kamu mau makan gak, aku masakin ya, gitu. Ada yang juga kayak gitu. And then this is third eye, dimana dia punya intuisi yang bagus juga, dia awaken. Okay, aku bakal lihat the angel number. Ada 666, ada 111, sama ada 2222. Nanti kita bahas ya. Cuman aku bakalan lihat di colornya dulu. This is bisa auranya, warna auranya, atau bisa warna kesukaannya dia, warna favoritnya dia, atau saat kamu bersama-sama dia banyak warna ini. This is warna kalian berdua lah. Ada gold sama ada red. Fortune alignment, talent and strength. Dia punya banyak talent, dia juga orang yang kuat, orang yang punya otoritas, keberuntungannya bagus banget. Dia orang yang cerdik, selalu dikasih tahu gitu loh. Jika ada sesuatu kebohongan yang ditutupin dari dia akan selalu tahu. Dan kalau ada enlightenment, istilahnya jalannya akan selalu diarahkan. Ada red di sini, passion, sexual, health, love, courage, and fire. Dia punya keberanian buat maju. Mau dia feminine, mau dia masculine, aku maju aja. Punya banyak passion, sexual attraction yang aku bilang, dia tuh ada ada gini. Kan ada orang yang punya sexual appeal. Nah, dia gede banget sexual appealnya. Dan di sini ada health, ada sebuah kesehatan, ada fire. Dia orang yang fiery. Di sini ada saran untuk kamu buat self reflection dari 666. Cuman di sini harus fokus sama goal hidup. Kadang-kadang kita nggak usah terfokus sama siapa yang bakal sama aku. Fokus aja sama goal hidup kamu, nanti itu akan datang sendirinya. Dari satu-satu, ini ngikutin intuisi ya. Hati, yang tadi aku kasih tahu ya, hati, pikiran, intuisi. Kadang-kadang kita punya insting. Kita bakal ngasih tahu diri kita sendiri. Kalau nggak didengerin, itu tuh ngambek, itu tuh tumpul nantinya. Coba didengerin intuisinya. Terus di sini akan ada path, akan ada jalan yang kayak disenterin nih, kamu kesini gitu. 222 ada alignment. Jadi yang aku bilang ini kayak konfirmasi kalau nanti ada sebuah union, ada sebuah jalan yang ini jalannya di sini loh, kayak diarahin. Dan sometimes untuk beberapa dari kalian itu jalan yang untuk kalian union sama dia tuh unexpected dan it's fast movement. Jadi tidak akan bisa terduga. Oke. Aku bakal lihat tell me about initialnya. 1 2 3 4. Ada W, ada R, ada N, ada M. Ada G, V, L, E, J, K, O, W, R, E, W, S, B,
A D Q W M B O. Ini inisialnya dia di huruf inisialnya dia ada di huruf-huruf ini, atau di namanya dia ada huruf-huruf ini gitu. Oke. Aku bakal lihat the outcome of the situation. Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, Light God, and Goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada Judgment, ada the Queen of Cups, ada the Four of Cups. Nanti ada sebuah pertemuan yang tidak terduga. Di situ akan mendorong kamu untuk melakukan self reflection. Dari the Queen of Cups aku melihat untuk kalian yang feminine, kalian akan diprioritaskan di hati. Cuman di sini ada sebuah perasaan yang akan diluapkan. Dari Four of Cups sendiri aku ngelihatnya ada sebuah momen dimana terjebak sama ekspektasi. So be careful sama your expectation. Okay? Kurasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye. Hello my love. Ini untuk yang pilih the green stone. So pretty. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu seperti biasa. Lalu tentang energi orang itu dan orang itu siapa. Siapa yang akan mendekati kamu dalam waktu dekat. Jadi this is your reading. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, Light God, and Goddesses. Sama-sama you guys can speak the truth. Tell me about the people who watch this video. Give me permission and protection to sister people who pick the green stone. Tell me about their energy. Babe, ada Page of Swords sama Queen of Swords. Queen of the Ocean, Empress. Jadi this is energi orang-orang yang stabil, penuh dengan abundance, Queen of all the queens. Buat kalian yang laki-laki, King of all the kings. Dari Queen of the Ocean tuh energi orang-orang yang suka nurturing, suka mengayomi, ada sisi keibuan, finansial datang ke kamu, abundance datang ke kamu, rezeki yang datang ke kamu. Cuman kalau aku lihat di sini dibarengin sama orang yang suka kepo. More likely ini the kind of person yang sebenarnya stabil, banyak yang suka, tapi diam-diam bikin fake account buat ngintai. Karena dari Page of Swords, walaupun kamu grounded, walaupun kamu whole, istilahnya aku selalu menganggap kalau orang itu find a center, kayak menemukan jati diri. Kamu orang yang sebenarnya sudah tahu diri kamu siapa. Kamu tahu titik tengah kamu lah istilahnya, and then kamu menjalani role kamu tuh dengan ya udah ikhlas gitu. Tapi di sisi lain ada I love gossip gitu. Ada yang suka gosip, ada yang suka ngobrol sama teman-teman, terus hahihi dan segala macam. Aku ngeliat di sini ada energi Taurus, energi Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek sama rising Venus and Vedic rising. But also di sini aku ngeliat big Venus ya, dimana your life is all about love. Kehidupan kamu kebanyakan tentang cinta and money. Jadi yang equal di dalam kehidupan kamu adalah cinta sama money. Ini orang-orang yang bakalan mempunyai masa depan sukses di percintaan dan uang ya, amin. Terus di sini penuh dengan energi fertility, dimana kamu adalah sosok orang yang sebenarnya bagus kalau bikin usaha, mencoba untuk memulai sesuatu. Ini selalu bahkan istilahnya yang nanam bunga itu akan mekar gitu loh. Terus lagi fase fertile ya, lagi fase subur-suburnya. Jadi fokusin sama kesuburan yang benar-benar kamu mau nanamin apa nih gitu. Alam semesta bakal bantu kamu kalau kamu fokus sama sesuatu hal. Jadi
Kalau misalnya kamu fokus sama scrolling Instagram, scrolling TikTok, scrolling social media, ya kamu akan stuck di situ karena ya semesta taunya oh kamu sukanya ini berarti gitu. Oke. Terus dari page of sword, cuman yang lucu adalah you like gossip ya. Di sini juga ada gosip-gosip, ada juga yang beberapa dari kalian kan gini ya. Kamu punya banyak nih dalam kehidupan, banyak yang suka kecantikan, keindahan dan segala macam. Ini dibarengin sama pasti ada orang yang jealous atau iri. Cuman gak usah dipikirin, gak usah dipusingin sama gosip-gosip. So tell me about the energy of the people who pick the green stone. Charity, orang-orang yang dermawan. Prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. Jadi kamu orang yang bisa memanifestasikan sesuatu. But manifestasi itu ibaratkan kayak kita berdoa meminta, connect sama yang di atas, meminta sama yang di atas, dan kamu akan mendapatkan itu. Dibarengin sama konsekuensinya of course. Makanya saat kita meminta sesuatu, be careful of what you wish for, karena selalu apa ya, kita tuh harus bertanggung jawab sama apa yang kita mau, apa yang kita dapat. Okay? This is your energy. Sebenarnya lagi bahagia, auranya lagi terpancar. Ini kalau misalnya saran aku, go out there, kamu bakalan dapet nih. Selain kayak memancing, kamu akan dapet ikan. Aku bakalan lihat tentang energi orang itu siapa ya. Tell me about who is this person that in near time soon in going to approach the people who pick the green stone. Siapa yang akan mendekatimu dalam waktu dekat? Well, going to approach you in your time soon. Oh, ada the lovers, ada chemistry, ada sexual attraction, ada suka-sukaan, lihat-lihatan, ada the page of swords, ada the five of cups. Tell me about this person that will approach you time soon. Oh my god, ada three of swords. Ada heartache sama ada five of cups. Untuk beberapa dari kalian dealing dari orang sama masa lalu, cuman untuk beberapa aja. Cuman selebihnya kamu berhubungan sama seseorang yang sudah kamu kenal, pernah menyakiti hati kamu atau kamu menyakiti hati dia. Ini ada yang sakit. Cuman dari five of cups kamu dealing sama seseorang yang menyesal. There's remorse di situ, ada penyesalan. Cuman aku lihat di sini in social circle juga ya mirip kayak nomor 1 di dunia pertemanan, karena aku belum melihat sesuatu yang baru di sini. You already know this person, kamu udah tahu orang ini, kayak orangnya energinya saat ini lagi istirahat, lagi jeda. Ini ada yang ketemu lewat mimpi atau kamu mimpiin dia. Oh ya, ini baru-baru ini kamu mimpiin dia nih kalau nggak salah. Ini karena ini dunia mimpi ya, kalau Four of Swords, mimpi atau saat lagi istirahat, lagi meditasi, kamu there's a flashing about this person face, ngelihat muka orang ini. Ya ada yang lagi keadaan berdiam diri, lagi keadaan berserah diri, terus kamu bertanya tentang sesuatu hal, terus muncul muka orang ini. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang ya datangnya lewat saat kamu sedang istirahat, fase recovery, dia energinya lagi rehat karena dia sedang kamu juga berhubungan sama seseorang yang baru mengalami sebuah hubungan yang kandas, atau ayo udahlah move on lah gitu. Cuman dari the lover sendiri, dia tuh ada pilihan, to be honest, bisa milih A apa B. Cuman kalau dari sini kamunya juga, dia tertarik banget sama kamu, dia fokus banget sama kamu, tapi juga kamu ke distract, tidak terlalu fokus sama dia. Dari the lovers di sini ada sexual attraction, tadi aku konfirmasi sexual attraction, sama ini ada fisik ya, yang aku dari tadi sapu-sapu perut aku,
there's something about your belly. Ada sesuatu tentang perut kamu atau perut dia yang kayak gak tau ini apa, sesuatu hal yang dia suka gitu loh. Entah itu pengen peluk perut kamu, kenapa ke perut sih? Atau ya, atau sebaliknya. Terus kalau dari sini, dari segi fisik penampilan dia suka banget ngeliatin kamu. Sebetulnya coba diengeh-ngehkan ya, sadar siapa yang sering curi-curi pandang. Dia orang yang Ten of Cups itu dia punya imajinasi soal happy family. Cuman dari Ten of Cups sendiri, dia secara kebahagiaan di home life ada sih kalau aku lihat. Ten of Cups kalau tentang a person, dia orang yang kayak ready buat memiliki sebuah hubungan ke jenjang pernikahan gitu. Mari kita lihat dari tarot deck lainnya untuk confirm tentang apa yang kita baca. There's Spirit Guide, Angel of Power, like that and Goddesses. Tell me about who is this person that will approach the people who pick the green stone in your time soon. Who is this person? Ada the Nine of Swords, ada the Fool. Kamu kemungkinan berhubungan sama orang yang berbeda usia, berbeda kedewasaan. Ada the Star, orangnya cukup populer. Ada yang berjarak juga, ada jarak jauh antara kamu sama dia. Ada Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada Libra. Ada juga Leo, Aries. Oke, dia itu punya ekspektasi sosial yang cukup besar sekali ya, apalagi soal percintaan. Kadang-kadang dia sakit hati sendiri karena tidak bisa melihat kebahagiaan yang kayak dia mau kebahagiaan tapi itu tuh tidak bisa dia dapatkan. Ini dia itu lagi fase penuh dengan anxiety, sulit tidur, sulit sulit untuk accepting realita. Keadaannya seperti ini. And then kalau dari The Fool, kamu bisa dealing sama seseorang yang cukup childish juga. Dari The Fool adalah nih kan, walaupun aku bilang tadi ada masa lalu, cuman kalau The Fool itu sesuatu hal yang baru gitu. Dia tuh naif juga orangnya. Kadang-kadang think first, action first, things later. Jadi kayak mikirnya nanti aja, udah jalannya dulu. Nah ini tipenya yang kayak gitu, agak reckless dia, agak ceroboh. Dari Two of Pentacles, ini balik lagi soal opsi, tapi juga dia adalah sosok orang yang bisa kayak tinggalnya jauh sama kamu, atau ada jarak antara kalian berdua, jadi tidak terlalu dekat gitu, sama kamu gak terlalu dekat. Dari The Star, di sini ada orang yang populer, juga orang-orang yang disukain sama kebanyakan teman-temannya. Cuman kalau aku lihat The Star, dia kan ada energi bintang nih, dimana saat dia berada di suatu kerumunan, dia the center of attention, jadi dia difokuskan lah gitu. Dari The Knight of Swords, dia orang yang more likely suka involved dalam drama. Jadi di situ kekurangannya. So aku bakalan lihat dari sini. Confidence is your key to success. Kamu bisa berhubungan sama Leo. Orangnya confidence, orangnya percaya diri ya, luar biasa sekali. Ada bring love into situation. Dia orang yang masih percaya cinta. Aku juga ngeliat di sini dia bakalan maju dan bakalan yakin banget sama dirinya dia sendiri. Ada new start is coming. Ini ada awal mula baru yang akan datang. Jadi ada sebuah tawaran untuk hal baru itu bisa dikasih ke kamu. Ada romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Jadi perasaan kamu tentang orang ini tuh real. Perasaan dia tentang diri kamu itu juga real.
Jadi ada sesuatu yang real. Jadi istilahnya gini, kamu kayak feeling nih, oh kayaknya ini orangnya deh, itu benar gitu. Dan apa yang kamu rasa, getaran-getaran yang kamu rasa sama dia itu sesuatu yang bukan cuma halu belaka atau sesuatu yang cuma buat main-main gitu. Dari forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ada sesuatu di masa lalu dia yang memang bikin dia traumatik untuk memulai segala sesuatu yang baru. Dia lagi fase belajar untuk bisa memaafkan dan belajar. Ini gempa bumi ya, goyang-goyang. Wait guys, ngeri banget. Oke, lanjut. Oke, ini disaranin juga kamu untuk belajar untuk bisa memaafkan apapun yang terjadi masa lalu dan pelajarin. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life right now. Jadi ada divine timing, dimana divine timing ini bukan buat bikin kamu sengsara, tapi buat kamu belajar dulu, and then di situ orang yang sabar itu pasti akan dapat hasilnya. Oke? Aku bakal lihat dari the color of this person, bisa ini warna aura, atau ini warna favorit kalian berdua, atau ini adalah saat kamu ketemu sama dia atau bersama-sama dia, atau notice kalau dia suka sama kamu, ada warna ini dominannya. So, tell me about the color of the situation or this person. Ada green and gold. Money, luck, prosperity, growth, and nature. Ya, dia suka money, suka uang, tapi juga uangnya banyak, punya keberuntungan. Prosperity, aku bisa masuk akal kenapa dia tertarik sama kamu, karena dia menganggap kamu bisa bawa lucky. Ada growth and nature, dia suka hal-hal yang berbau alam. Dia juga orang yang kamu bakalan lihat dia tumbuh menjadi lebih dewasa. Ada gold, sama ini fortune, alignment, talent, strength. Dia punya talent banyak dia. Dia juga punya kekuatan. Nanti ada sebuah jalan yang akan diterangkan untuk bisa bersatu. Cuman kalau dari fortune, nah ini bisa datangnya juga dari keluarga sayang. Jadi memang keluarganya sudah terbiasa mempunyai kenyamanan finansial. Oke? Let's see ya. Kita bakalan lihat dari angel number dulu. Aku gak bawa mangkok kayak biasanya. 1, 2, 3. Ada 11. 11. Nih kamu bakalan banyak lihat nih saat kamu bersama-sama dia. 3 sama 4. Pertama, pesan dulu dari 3. Dimana coba udah mulai koneksi sama alam semesta, sama spirit guide kamu, minta kayak kita berdoa, minta untuk dipertemukan, dan di situ nanti ada support. Dan yang perlu kamu ketahui, koneksi kalian berdua itu di-guided, dilindungi dan diarahkan. Aku baru ngeliat kupu-kupu putih lewat, kaget. Ada 444, it's all about protection, stability. Jadi ini adalah sesuatu hal yang kayak support sama support gitu. Jadi kalau aku ngelihat kalian membangun sesuatu tuh sebenarnya fondasinya bakalan bagus loh. And then this, ini kamu bakalan ngeliat di jam atau di mana. Ini tentang manifestasi. Jadi dari tadi yang aku bilang soal praying, soal kamu meminta, ini sesuatu hal yang kamu manifestasikan. Dan kadang-kadang gitu. Jadi fast ya direalisasikannya. Tapi kalau misalnya dari 11 percaya sama intuisi, nanti bisa dia yang ada spiritual awakening atau kamu yang ada spiritual awakening, diterima dulu. Terus udah gitu intuisi dengerin gitu. Karena tadi nggak tahu ya yang lewat itu antara kupu-kupu putih atau burung yang warna putih. There's a communication nanti. Itu sesuatu yang
bikin berbunga-bunga. Ada sebuah transformasi yang juga kelihatan. But kalau the white birds, istilahnya ada good omen lah istilahnya. Ada apa ya good omen tuh? Ada pertanda yang bagus banget lah gitu. Untuk koneksi kamu sama dia. Aku bakal lihat dari sini. Seperti biasa, ini adalah bisa fisik, bisa tambahan soal watak-wataknya dia. Kita lihat ya. About who is this person. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. Okay, let's see. Thanks. Let me hold you tight. Casual. Dimple. Dia ada dimple-nya, ada lesung pipinya. Kita lihat lagi ya. Suka pakai kacamata hitam. Ada sunglasses. Dia punya adat istiadat yang kental, tapi yang aku rasa ya, kamu sama dia punya adat istiadat yang beda juga. Playful, orangnya fun, dia tuh suka membawa kebahagiaan, suka playing around juga, suka main lah istilahnya. Oke. Ada chivalry. Ini konsepnya kalau kamu dealing sama cowok, dia masih punya adat istiadat atau punya tata krama kayak orang zaman dulu gitu. Dia masih ada chivalry-nya. Cuman untuk kalian dealing sama perempuan, dia itu sangat menginginkan orang yang punya ini chivalry, dimana kayak balik lagi soal tata krama, soal gimana caranya untuk treat woman tuh harus tahu gitu, dan tahu kan gitu. Oke. Di sini ada glasses, pakai kacamata. Penampilannya juga di sini ada casual and suit and tie. Jadi dia tahu tempat. Dia bisa casual kalau lagi nongkrong, atau saat memang lagi kamu harus lihat dia kerja. Pakaian kerjanya bakalan bikin kelepak-kelepak, kayak pakai baju kemeja, pakai dasi. Terus hard love, ini bukan tipe percintaan yang pas ketemu langsung jatuh cinta lalala, tapi ada dramanya juga. Ada younger, kemungkinan bisa lebih muda daripada kamu, atau memang secara energi dia muda. Ada secrets, punya banyak rahasia. You will start, kamu akan mulai perhubungan ini dari friendship. And then di sini text, suka ngechat. Let me hold you tight, ini suka peluk. Love language-nya touchy berarti. Let's see ya, aku bakal lihat tentang inisialnya dulu. 1. Kita pulang dulu. 4. Ada M, ada Y, ada S sama T. Oke. Ada W, F, J, V, X, Y, D, K, K, E, S, B, G, F, R. W, dengerin lagi ya, karena aku sulit buat natanya. M, Y, S, T, W, V, J, F, S, B, X, G, F, Y, D, K, K, A, R.
this is inisialnya dia atau di namanya ada huruf ini. So aku bakalan lihat langsung tentang the outcome of the situation. Tell me about the outcome. Ada justice, ada awal mula baru. Ada konflik dulu. Aku nggak tahu ini ya. Oke. Seru nih. Jadi ada entah di sekumpulan kalian ya. Tapi ini konfliknya sih aku nggak ngelihat kamu sama dia. Cuman ada sekeliling kamu yang berkonflik saat ada persatuan antara kamu sama dia. To be honest, di sini ada sebuah keadilan yang akan terjadi, tapi saat kamu sama dia bakalan balance dan ada awal mula baru di sini soal hubungan percintaan kamu. So, thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang the outcome, bisa book proceeding, link ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next